Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Randy di video kali ini gitu ya. Kita bakal ngasih rekomendasi buat teman-teman semua, teman-teman Wijaya, adalah hotel di daerah Lembang, Bandung, Jawa Barat. Hotel yang kita rekomendasikan buat teman-teman untuk ngadain acara gathering teman-teman semua, teman-teman Wijaya ya. Nah, kenapa kita rekomendasiin hotel ini buat teman-teman gitu ya? Karena memang ada beberapa poin-poin menarik dari hotel ini yang menurut kita itu bisa banget mensupport acara gathering teman-teman semua agar berjalan dengan lancar dan tentunya teman-teman enjoy gitu ya. Nah, itu ada poin apa aja, nanti kalian bisa simak videonya. Dan informasi buat kalian gitu ya, hotelnya adalah Hotel Bukit Vipassana di Lembang, Bandung. Mungkin teman-teman yang udah tahu ketika ngeliat background ini nih gitu ya di sekitar saya, itu udah tahu nih, oh itu di Vipassana, Bukit Vipassana gitu di Lembang, Bandung. Tapi buat teman-teman Wijaya yang belum tahu ya, kita ada di Bukit Vipassana, Bandung ya teman-teman ya. Jadi ini adalah hotel salah satu yang terbaik di daerah sini. Terbaiknya kenapa? Karena hotel ini lokasinya cukup strategis gitu teman-teman ya. Strategisnya seperti apa nanti kita bakal kasih tahu. Dan ya disimak aja videonya karena kita akan kasih poin-poin yang 7 poin tadi. Kenapa kita bisa rekomendasiin tempat ini ke teman-teman semua. Dan juga alasan kenapa hotel ini bisa menjadi salah satu hotel di daerah Lembang yang terhitung cukup strategis gitu ya. Jangan di skip videonya, simak sampai habis. Dan kita langsung masuk ke poin pertama ya. Let's go. Oke, kita masuk ke poin pertama ya guys ya. Dari yang paling sepele dulu deh gitu ya. Sebenarnya bukan sepele sih, tapi lebih ke arah ya dibilang penting, tapi kadang untuk sebagian orang nggak penting. Itu apa? Lahan parkir guys. Karena memang banyak dari teman-teman Wijaya semua itu ketika kalian berkonsultasi dengan kita gitu ya tentang tempat acara gathering teman-teman yang ingin teman-teman gunakan atau kunjungi, itu teman-teman juga suka nanyain seluas apa sih lahan parkirnya, kendaraannya muat berapa unit sih gitu ya untuk kendaraannya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri di video yang ini gitu ya. Ketika kalian sampai ke area hotel, itu kalian bisa langsung lihat seberapa luas parkiran dari hotel ini, teman-teman. Dan ini parkirannya sangat-sangat luas, teman-teman. Nah, kebetulan di acara hari ini, di video ini dibuat, kita lagi bareng sama teman-teman dari PT Era Jaya. Dan PT Era Jaya ini menggunakan 3 bis, teman-teman. 2 big bus dan 1 bis medium, dan itu sangat-sangat masih leluasa gitu teman-teman. Tidak ada kata atau terlihat sempit gitu, nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar memang parkirannya pun sangat mensupport untuk menampung banyak kendaraan. Dan kita juga dari pihak Wijaya Tour atau travel gitu ya, pasti kita ngerti kok kenapa teman-teman nanyain seperti itu. Karena mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin bikin acara gathering bareng dengan komunitas motor atau mungkin komunitas mobil yang memang rata-rata komunitas itu udah pasti touring ya, pada bawa kendaraan masing-masing dengan keluarganya, dan otomatis unitnya juga biasanya lebih dari 20 atau mungkin 15 ke atas lah gitu ya, dan khawatir takut parkirnya susah. Tapi tenang aja, di sini udah pasti muat kok guys, dan memang sangat-sangat mensupport teman-teman semua dari komunitas-komunitas yang memang ngadain acara gathering membawa kendaraan pribadi masing-masing. Dan untuk membawa mobil-mobil besar pun seperti bis, elf gitu ya, ini sangat muat banget, asalkan teman-teman tidak bawa kendaraan besar seperti truk tronton dan juga ekskavator teman-teman ya. Nah, itu adalah poin pertama yang sering teman-teman tanya juga ke kita dan juga menjadi salah satu alasan gitu ya kenapa kita rekomendasiin hotel ini ke teman-teman. Dan selanjutnya kita lanjut ke poin kedua ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke poin kedua teman-teman ya. Poin kedua adalah resto dulu deh gitu ya. Karena udah pasti teman-teman nanyain restonya enak nggak gitu ya. Seperti apa sistem nanti lunchnya, dinnernya gitu ya. Nah, ketika kalian sampai teman-teman di hotel ini, kalian parkirin kendaraan kalian, itu ketika kalian belok ke kanan gitu ya, kalian itu udah langsung bisa menuju ke resto teman-teman. Jadi ketika teman-teman sampai siang hari, misalkan teman-teman berangkat pagi ternyata kejebak macet sampainya jam 12 siang, teman-teman pengen lunch dulu deh, nanti outboundnya diundur aja agak siangan atau pindah ke sore gitu, kita mau lunch dulu aja kak mas gitu ya, itu bisa banget karena dari parkiran kalian udah bisa langsung menuju ke resto dengan naik tangga yang ada di sebelah kanan ini nih di video ini teman-teman, kalian bisa lihat. Nah,
kalaupun seandainya kalian mau langsung check-in teman-teman ya, itu udah bisa langsung menuju ke lobby dan kalian bisa lihat sendiri lobbynya juga luas, sofanya banyak gitu ya, kalian bisa lihat sendiri dan ini bersih juga lobbynya. Jadi teman-teman ketika udah berkendara jauh, perjalanan jauh, pegel-pegel gitu ya, sakit pinggang mungkin, pengen meregangkan supaya pegelnya sedikit berkurang atau bahkan mungkin menghilangkan, itu teman-teman bisa take a rest gitu ya, istirahat sebentar di lobby sambil check-in teman-teman gitu. Jadi bisa nunggu giliran check-innya di lobby dan lobbynya juga sangat mendukung untuk teman-teman menunggu bagian teman-teman ketika sedang lagi check-in. Seandainya teman-teman perokok gitu ya, nggak mungkin dong teman-teman merokok di dalam lobby gitu ya. Karena biasanya lobby-lobby itu steril dari asap rokok. Tenang aja teman-teman, karena di samping lobby itu ada kolam yang cukup besar dan ada gazebo gitu ya. Itu bisa teman-teman manfaatkan untuk tempat istirahat teman-teman yang ingin bersantai di samping kolam sambil misalkan teman-teman yang perokok ya, sambil merokok atau mungkin sambil minum kopi di situ ya, menghilangkan pegal sejenak sebelum check-in atau sebelum beraktivitas outbounding dan lain-lain, itu bisa banget gitu di teman-teman di situ. Poin kedua teman-teman, oh ya, dan juga restorannya meskipun kalian lihat seperti gedung yang terpisah teman-teman, tapi sebenarnya ini terintegrasi kok dengan hotelnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketika breakfast dari kamar mau ke restoran, itu nggak perlu keluar lobby terus naik tangga yang di awal tadi, nggak perlu, karena memang ini terintegrasi. Jadi kalian tinggal naik lift, turun, dan itu tinggal belok kanan, kalian udah sampai ke restoran. Jadi memang aksesnya pun sangat mudah dan dekat, nggak jauh, nggak harus muter-muter gitu ya. Dan oh ya, makanannya juga teman-teman ya, dari restoran ini banyak dari teman-teman Wijaya juga yang udah bareng-bareng kita outbounding di sini, gathering di sini, mereka selalu memberikan feedback tentang makanannya itu puas teman-teman, enak makanannya, dan memang ketika saya makan pun selalu tidak pernah mengecewakan gitu. Dan menurut saya pribadi rasanya ya di atas rata-rata lah, enak teman-teman gitu, rata-rata enak. Nah ini di atas rata-rata sedikit lah, tapi overall oke banget teman-teman, enak buat teman-teman nikmatin makanan siangnya gitu ya, menu-menunya. Itu adalah poin kedua teman-teman, dan kita lanjut ke poin ketiga ya teman-teman. Oke, poin ketiga adalah lapangan teman-teman. Nah, kenapa lapangan? Ya karena namanya acara gathering biasanya ada fun games dong. Ya memang banyak dari teman-teman yang mungkin lebih suka free time, tapi kita biasanya selalu mengajak teman-teman supaya beraktivitas sehat gitu teman-teman ya. Sehat dalam artian juga nggak cuma sehat tapi bikin capek doang, tapi yang pastinya menghibur gitu ya, karena kita selalu ngajak teman-teman itu buat ngelakuin fun games, outbounding, work team gitu ya, team games gitu ya, untuk teamwork dan sebagainya, itu di lapangan gitu ketika teman-teman gathering bareng kita dari Wijaya Tour gitu. Karena ya banyak lah guys yang manfaatnya dari outbounding gitu ya, ketika kalian gathering. Kalau kalian cuma free time doang nikmatin pemandangan, duduk-duduk santai, kayaknya terlalu cepat membosankan gitu ya. Makanya kita selalu ajak teman-teman supaya ayo kita main fun game bareng-bareng ketika teman-teman lagi acara gathering. Nah, fun game-nya seperti apa? Teman-teman bisa lihat, cek YouTube dan IG di Wijaya Tour gitu ya. Game-gamesnya seperti apa, kalian bisa lihat sendiri di situ. Dan rata-rata fun game seperti itu membutuhkan yang namanya lahan atau lapangan yang cukup luas teman-teman. Apalagi teman-teman itu pesertanya banyak gitu ya. Teman-teman banyak banget, seperti di atas 50 orang gitu ya, untuk ngadain acara gathering, udah pasti butuh lapangan yang luas kan. Dan di sini lapangannya luas teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di video ini, lapangannya luas, dan ini juga ada seperti payung-payung tradisional begini nih teman-teman. Nah, ini saya bikin video ini ada di lapangan outboundingnya gitu, karena luas, enak, anginnya sejuk, makanya saya bikin di sini teman-teman. Dan kalian bisa lihat ini luas banget, dan jadinya kalian nggak perlu khawatir lagi ketika kalian dengan banyak orang ngadain acara gatheringnya, outboundingnya, takut nggak muat atau nggak cukup. Ini udah pasti cukup dan muat teman-teman gitu. Itu adalah poin ketiga, dan menurut saya cukup penting lah acara outbounding gitu ketika kalian lagi gathering gitu ya, karena satu menghibur, kedua udah pasti menyehatkan badan, dan tentunya bikin teman-teman lebih semangat lagi gitu ya. Oke, dan itu adalah poin ketiga ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke poin keempat. Nah, poin keempat ini teman-teman, ini udah mulai poin yang mulai makin menarik nih teman-teman ya, yaitu adalah ballroom dari hotel ini teman-teman.
Kenapa ballroom ya? Ya udah pasti teman-teman, namanya acara gathering, ada sesi di mana kalian ngumpul bareng dong, ya kan? Nah, ballroom-nya ini teman-teman, ini cukup spesial dan jarang gitu teman-teman. Kenapa saya bisa bilang jarang? Karena ballroom-nya itu terletak di lantai 7 dari hotel ini teman-teman. Dan sekedar informasi buat teman-teman, lantai 7 hotel ini itu adalah lantai yang persis di bawah dari rooftop hotelnya teman-teman. Jadi bisa dibilang lantai yang bisa kalian akses paling atas teman-teman. Nah, kalian udah kebayangkan view-nya itu bakal seperti apa ya kan dari lantai 7. Nah, karena PT Era Jaya, teman-teman dari PT Era Jaya ini pakai ballroom-nya, teman-teman. Jadi kebetulan kita bisa kasih lihat ke teman-teman nih, gitu kan, spesial buat teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di video ini. Ini adalah teman-teman dari PT Era Jaya yang sedang menggunakan fasilitas ballroom untuk melakukan kegiatan workshop mereka dan kegiatan lain-lainnya. Dan ini bisa dilihat ya teman-teman ya, ballroom-nya itu adem, nyaman, bersih juga, meskipun terletak di lantai 7. Kalian nggak perlu takut ibaratnya apa ya, silau, panas gitu ya, tersorot sinar matahari ketika siang hari, nggak. Tenang aja guys, ini walaupun di lantai 7 tetap sangat-sangat adem ya. 2 kali tuh, tetap sangat-sangat adem teman-teman ya. Dan pemandangannya itu bagus banget teman-teman. Karena pemandangannya itu selain lembah, perbukitan, itu juga langsung bisa ngelihat gunung. Kalian bisa lihat sendiri di video ini, kita kasih lihat nih. Ini adalah pemandangan dari ballroom ketika teman-teman menggunakan fasilitas ballroom ini untuk acara kegiatan teman-teman, ketika teman-teman menggunakan hotel ini untuk acara teman-teman semua gitu. Itu adalah poin keempat teman-teman. Gimana? Mulai tertarik nggak buat pakai hotel ini untuk ngadain acara gathering teman-teman semua ya kan? Ballroom-nya lantai 7 loh bos, gila. Biasanya ballroom itu di lantai ground gitu ya, atau di gedung terpisah, dan ya udah gitu loh. Kalian cuma ngelihat taman, kolam ikan gitu ya. Ini ballroom-nya kalian ngelihat pemandangan bukit dan gunung teman-teman. Bayangkan. Dan ballroom-nya juga itu nggak cuma ruangan, ada juga space-space untuk teman-teman yang balik lagi gitu ya, perokok ini ada. Dan ini juga enak, disediakan kursi dan meja buat teman-teman nyantai sambil merokok ngopi ketika lagi di ballroom juga gitu ya. Dan ya ini benar-benar enak banget ya teman-teman, benar-benar lengkap, tersedia semua untuk apa ya, keunikan teman-teman masing-masing lah gitu ya. Ada yang perokok lah, ada yang vapor lah, segala macam itu aman banget gitu ya. Kadang ada yang ballroom tapi no smoking, agak memberatkan gitu ya. Kalian harus cari tempat buat diam-diam gitu kan, nyumput buat ngerokok. Tapi di sini enggak teman-teman, karena memang sudah disediakan tempatnya juga buat teman-teman yang memang perokok gitu teman-teman ya. Yeah, boy. Dan itu adalah poin ke 4 teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut poin ke-5. Oke teman-teman, balik lagi ya, poin ke-5 tuh ya. Ini kita pindah tempat karena tadi kita lagi bikin video, ternyata teman-teman dari PT Era Jaya itu lagi main treasure hunt dan lapangannya lagi mau dipakai gitu ya. Makanya ya kita pindah dulu lah teman-teman lokasi syutingnya ya, biar kita tidak mengganggu dari teman-teman PT Era Jaya melakukan aktivitas mereka hari ini gitu ya. Oke, kalau gitu lanjut aja. Poin ke-5 teman-teman, itu adalah ruang meeting. Memang ruang meeting ini tidak menjadi salah satu yang butuh-butuh banget gitu ya ketika acara gathering. Tapi jangan salah teman-teman, mungkin aja gitu ya teman-teman yang gathering perusahaan seperti teman-teman PT Era Jaya ini gitu ya, mereka gathering perusahaan, itu mereka ada sesi di mana mereka mengadakan workshop dan juga motivation gitu ya untuk meningkatkan efisiensi kerja dari teman-teman PT Era Jaya semua tentunya. Nah, biasanya teman-teman kalau in case ketika teman-teman lagi acara gathering bareng kita, ternyata bosnya atau manajemennya butuh meeting dadakan karena ada suatu situasi mendadak, butuh meeting, butuh tempat ngumpul bareng yang ibaratnya tidak terlalu terekspos di umum gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa manfaatin fasilitas ruang meeting dari hotel ini. Dan informasi buat teman-teman, ruang meetingnya itu ada 3 teman-teman. Dan 3 ini di lantai yang berbeda-beda, tidak bersebelahan ya. Jadi benar-benar private teman-teman. Dan ruangannya tertutup. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini yang pertama ada ruang meeting yang lebarnya cukup luas, ini yang cukup besar teman-teman ya, kapasitasnya lebih agak banyak, meskipun tidak sebesar ballroom, tapi ya ini adalah ruang meetingnya. Dan
memang ruang meetingnya terlihat berantakan karena memang sayang sekali ketika video ini kita buat, ruang meetingnya itu lagi tidak ada reservasi teman-teman. Jadi memang tidak di set up oleh pihak hotelnya gitu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman mau pakai ruang meetingnya untuk keperluan teman-teman, itu udah pasti di set up kok sama pihak hotelnya dan dirapihin, dihias, dibikin senyaman mungkin supaya teman-teman ketika menggunakan ruang meeting itu nyaman gitu teman-teman ya. Dan ini adalah ruang meeting kedua dengan luas dan kapasitas yang lebih sedikit gitu ya. Misalkan kalian cuma butuh 4 orang, 5 orang meeting, ya kalian bisa pakai ruang meeting yang ini. Atau mungkin ketika manajemennya yang datang ternyata 10 orang, ya kalian bisa pakai ruang meeting yang pertama gitu teman, yang lebih luas memang. Dan ruang meeting ini juga disediakan oleh pihak hotelnya, itu proyektor, sound gitu ya, mic gitu ya. Itu udah pasti aman karena disediakan oleh pihak hotel. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi ketika tiba-tiba butuh meeting, tiba-tiba butuh presentasi, itu udah sangat disupport oleh pihak hotel. Dan ini termasuk dari fasilitas yang memang pihak hotel ini sediakan buat teman-teman ketika teman-teman bikin acara gathering atau memerlukan fasilitas dari hotel ini gitu teman-teman. Dan itu adalah poin kelima. Selanjutnya kita lanjut ke poin ke-6 teman-teman ya. Oke, sekarang poin ke-6 ya teman-teman. Nah, poin ke-6 ini teman-teman Wijaya, ini biasanya poin atau salah satu yang paling ditanyain kalau misalkan teman-teman Wijaya itu gatheringnya bersifat family gathering. Nah, kalau family gathering itu biasanya kan teman-teman suka bawa anak ya, bawa balita atau mungkin masih bayi. Nah, pertanyaannya adalah ada fasilitas apa sih atau hiburan apa buat anak-anak di sini? Nah, di hotel ini itu ada fasilitas kolam renangnya guys gitu. Jadi di samping ada lapangan yang luas bisa dipakai buat anak-anak main atau outbounding, di sini juga ada kolam renang. Nah, kolam renangnya bisa teman-teman lihat sendiri di video ini. Itu kolam renangnya cukup luas dan bersih juga, dan juga lengkap ada kamar bilasnya di sini. Dan untuk kedalaman kolam renangnya pun ini umum ya, jadi tidak terlalu dalam dan juga nggak terlalu dangkal. Jadi bisa dipakai buat dewasa, bisa dipakai remaja, dan anak kecil pun masih boleh untuk pakai kolam ini asalkan didampingi oleh orang tua atau orang dewasa gitu. Tapi di samping kolam utama itu juga ada kolam yang dangkal teman-teman. Jadi kolam yang memang dikhususkan untuk anak-anak yang masih pada kecil gitu. Nah, jadi kelebihan dari kolam renangnya adalah untuk kolam renang utama dan kolam renang yang dangkalnya itu satu area teman-teman. Jadi untuk yang mengawasi anak-anak nih gitu ya, biasanya kan kalian suka ngawasin anak-anak berenang tapi yang dewasanya nggak bisa ikut berenang gitu, karena area kolam renang dewasa dan yang anaknya itu dipisah di dua area yang berbeda. Nah, kelebihannya di hotel ini itu areanya satu. Jadi kalau misalkan yang dewasanya mau berenang sambil ngeliatin anaknya yang sambil berenang juga bisa gitu. Jadi bisa sama-sama berenang gitu, nggak harus yang satu berenang yang satu ngawasin. Atau mungkin ketika orang tuanya pengen berenang, anaknya cuma ngeliatin nangis-nangis minta berenang juga gitu. Nah, di sini bisa bareng-bareng berenang, dan secara efisiensi pengawasan keamanan anak-anak pun ya lebih terjaga tentunya teman-teman ya, karena satu area. Dan ini areanya juga bersih kok, dan nggak jauh dari hotel. Ini benar-benar sebelahan sama lapangan outbounding yang udah kita kasih lihat di awal video gitu teman-teman. Nah, itu adalah poin ke-6 dari alasan kenapa kita merekomendasikan hotel ini kepada teman-teman Wijaya semua. Dan selanjutnya ini poin terakhir dan yang pasti poin yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman ya, yaitu poin ke-7. Nah, poin ke-7 itu adalah kamarnya teman-teman. Nah, pasti pada penasaran dong, udah nonton dari awal ditungguin mana nih kamarnya, namanya pergi ke hotel udah pasti nginep dong gitu kan. Ya, kita penasaran kamarnya seperti apa. Kebetulan kita di sini di acara hari ini kru itu pakai kamar yang kapasitas 4 orang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini kamarnya seperti ini, rapi, bagus, terus fasilitasnya juga lengkap, ada TV, ada locker, ada lemari buat teman-teman nyimpen pakaian, dan juga ada pemanas air buat teman-teman yang suka mungkin ngopi atau nyeduh teh, di sini juga udah disediakan. Dan kamar mandinya juga teman-teman bisa lihat, kamar mandinya bersih, rapi, disediakan handuk juga, klosetnya bersih, ada bidet, terus wastafelnya juga bersih, dan yang paling penting karena ini Lembang, daerah dingin, otomatis teman-teman pasti menanyakan yang namanya water heater. Nah, di sini water heaternya ada, tenang aja teman-teman, dan berfungsi dengan normal dan baik gitu. Jangan sampai teman-teman itu
ibaratnya merasa terbohongi gitu ya, udah pesan hotel di daerah dingin, berharap nikmatin mandi air hangat atau panas, ternyata water heater gak jalan. Nah, di sini water heater jalan. Pun kalau seandainya teman-teman ketika lagi nginep di sini atau acara gathering di sini, terus ketika kalian mandi di kamar water heaternya ada yang tidak berfungsi, itu kalian bisa banget yang namanya pergi ke Evo untuk mengkonfirmasi bahwa di kamar teman-teman tuh water heaternya nggak jalan. Nanti akan segera diperbaiki oleh pihak hotel. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa menikmati fasilitas yang namanya water heater itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, dari poin 1 sampai dengan poin 7 itu adalah poin-poin yang menurut kita dari Wijaya Tour itu menjadi alasan kenapa kita merekomendasikan hotel ini buat teman-teman semua, teman-teman Wijaya, untuk melaksanakan acara gathering teman-teman di hotel ini gitu ya. Baik itu gathering kantor atau gathering komunitas gitu ya, gathering komunitas yang perlu parkiran luas, dan gathering family juga gitu, ada have fun-nya buat anak-anak, fun game, outbounding, teamwork, dan lain-lain. Atau juga buat teman-teman yang memang perlu cari tempat gathering untuk meeting, untuk workshop, ganti suasana gitu ya, mungkin bosen meeting di kantor terus, di tempatnya yang pemandangannya gedung-gedung aja, pengen yang alam, yang dingin ya, di sini enak banget. Di awal video saya kan udah janji ya ke teman-teman bakal ngasih tahu alasan kenapa kita bisa bilang bahwa hotel ini tuh salah satu menjadi yang strategis di kawasan Lembang. Alasannya karena ya hotel ini berdekatan dengan beberapa estimasi favorit di daerah Lembang gitu guys. Nah, kalian bisa lihat ada beberapa destinasi gitu ya yang menjadi favorit di sekitaran hotel ini. Itu yang pertama ada pemandian air panas Nagrak gitu ya. Jadi kalian kalau lagi pengen mandi air panas dari hotel itu dekat banget kok ke pemandian air panas Nagrak ini. Dan yang kedua di sini juga dekat dengan yang namanya Curug Cipanas dan juga Curug Pelangi, itu ada di atas. Curug Cipanas lebih dekat, cuman yang satunya lagi agak lebih ke atas lagi, tapi nggak terpaut terlalu jauh kok. Jadi ada destinasi 2 curug di dekat hotel ini. Dan yang ketiga di sini ada yang namanya Minimania. Minimania itu seperti ya miniatur dari beberapa icon-icon yang ada di dunia gitu, kayak misalkan bunga sakura ala-ala Jepang gitu ya, ada menara Pisa ala-ala Itali, seperti itulah miniatur-miniatur tentang bangunan infrastruktur dan kebudayaan ikonik di seluruh dunia, Minimania ya. Dan yang keempat itu ada yang namanya Farmhouse Lembang gitu ya, Farmhouse Milk Lembang. Nah, ya itu konsepnya seperti Cimory kurang lebih, dan itu biasanya menjadi salah satu destinasi favorit untuk anak-anak karena di farmhouse biasanya ya anak-anak bisa berinteraksi dengan hewan seperti domba dan yang lain sebagainya, kuda, dan ya itu juga menjadi salah satu biasanya destinasi yang memang orang suka incer gitu ya ketika mereka liburan ke daerah dataran tinggi seperti Puncak, Bandung, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa destinasi yang menurut kita salah satu destinasi favorit dan menjadi alasan juga kenapa kita bisa bilang bahwa hotel ini lokasinya cukup strategis karena memang berdekatan dengan beberapa destinasi wisata favorit yang udah kita sebutkan tadi. Sebenarnya masih banyak wisata favorit-favorit lainnya, kalian bisa searching sendiri aja karena terlalu banyak, nanti kalau kita spill semuanya videonya durasinya terlalu panjang gitu ya, makanya kita sebutin aja beberapa destinasi yang memang menjadi favorit di sekitaran hotel ini. Jadi gitu guys. Nah, setelah ini kita bakal ngasih unjuk deh gitu ya suasana hotel ketika kita berkeliling gitu ya. Kita bakal keliling hotel ini, ngasih lihat ke teman-teman semua suasananya seperti apa di hotel ini gitu ya, lingkungannya, ballroomnya, restonya gitu. Kita akan spill, kita coba jalan ya gitu ya. Kita akan kasih unjuk ke kalian sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena nanti kalau banyak-banyak teman-teman rasa penasarannya hilang. Jadi sedikit aja biar teman-teman tetap penasaran dan teman-teman tetap bakal datang ke sini gitu ya. Datang sendiri aja deh untuk merasakan memang seenak itu dan senyaman apa hotelnya gitu ya. Teman-teman, ini bisa dilihat di sini ya. Ini lapangan outbound-nya. Bisa lihat. Ini adalah tempat di mana tadi saya syuting pertama ya. Nah, itu kalian bisa lihat. Ini lapangannya memang luas. Kalian bisa lihat sendiri gitu ya.
Dan ini memang ada beberapa payung-payung tradisional gitu, yang makanya tadi saya bisa bilang kalau misalkan lagi outbound siang-siang agak panas, pengen neduh dulu bisa, atau neduh ke parkiran basement juga bisa. Tuh, ini lapangannya memang luas ya teman-teman ya. Bahkan kalau kalian pengen ibaratnya sore-sore gini gelar tikar di sini duduk, boleh-boleh aja gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ke kolam renang ya teman-teman ya. Teman-teman, ini adalah kolam renangnya. Kalian bisa lihat seperti yang gue bilang tadi. Ini kolam renang yang dangkalnya ya teman-teman, buat yang anak-anak yang dangkal. Dan ini yang gede di sini, ini adalah kolam renang yang umum. Jadi bisa buat dewasa, buat remaja, buat anak-anak juga masih bisa, asal didampingi sama orang dewasa. Dan di ujung sana juga ada tempat bilasnya. Di ujung sana sebelahnya lagi itu ada tempat buat naro-naro tas, baju ganti, handuk segala macam itu ada di sebelah sana. Dan itu ada roofnya. Jadi kalau hujan barang-barang kalian nggak akan kehujanan kok, tenang aja. Dan ya silakan teman-teman bisa dilihat sendiri ya kolam renangnya. Kolam renang udah kita kasih lihat, sekarang kita coba jalan ke parkiran. Let's go. Nah ini adalah lahan parkir awal teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan dilihat. Nah itu adalah pintu masuk awal untuk masuk ke area hotel. Ini parkirnya luas banget. Dan ini adalah bis yang digunakan oleh teman-teman Era Jaya yang kebetulan lagi gathering bareng kita hari ini di hotel ini gitu ya. Dan ya tuh bisa dilihat ya. Ini jalannya langsung itu ke FO. Nah ini bisa dilihat teman-teman ya. Ini adalah FO dan kita juga tuh bisa lihat ada bannernya ya, kita lagi bareng-bareng teman dari PT Era Jaya. Dan yang tadi gue bilang, kalau dari parkiran langsung belok kanan naik ke atas, ini adalah restoran. Nah ini restorannya guys. Nah sekarang Evo kita nggak usah lihat lah ya, Evo itu seperti Evo pada umumnya lah gitu ya. Dan kita langsung aja coba lihat suasana restorannya deh ya. Let's go. Nah ini adalah restorannya teman-teman, coba lihat. Ini restoran lantai pertama. Nah lantai pertamanya ada segini mejanya yang disediain sama pihak hotelnya. Sekarang kameranya balik lagi ke sini boleh. Nah ini yang gue bilang teman-teman, restorannya terlihat seperti terpisah, tapi sebenarnya restorannya itu terintegrasi. Nah ini adalah jalan akses menuju ke hotel atau dari hotel untuk ke resto. Nah sekarang kita coba lihat resto untuk ke lantai 2-nya ya. Let's go. Nah ini adalah restoran lantai 2. Sini guys kita lihat. Sebenarnya masih ada lantai 3, tapi kita kayaknya nggak usah karena kurang lebih sama seperti ini suasananya. Dan ini untuk lantai 2 kapasitasnya lebih banyak ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Dan ayo coba kita ke sini. By the way itu toiletnya juga ada di setiap lantai. Tenang aja teman-teman. Nah di sini juga kita itu sifatnya biasanya prasmanan kayak gini teman-teman. Bisa dilihat ya. Dan juga mungkin ke sini deh teman-teman, kita ke sebelah sini. Ini cukup enak ya pemandangannya karena bisa langsung ngeliat ke Pondok Labu namanya gitu teman-teman. Dan juga bisa ngeliat danau, jadi ya cukup enak lah teman-teman ya. Nah ini adalah meeting room yang pertama teman-teman. Ini meeting room yang ukurannya tadi gue bilang lebih luas daripada 2 meeting room yang lain yang ada di atas. Tapi kurang lebih konsepnya sama kok, seperti ini meeting roomnya, ada untuk proyektor, dan ya sayang sekali seperti yang gue bilang, lagi nggak ada reservasi, jadi meeting roomnya ini tidak ada setup. Tapi ingat ya teman-teman ya, kalau memang teman-teman pakai ruangan ini, udah pasti nanti disetupin kok sama pihak hotel. Dan ini juga ruang meetingnya langsung pemandangan ke bawah teman-teman ya. Nah ini langsung tuh ke gazebo yang udah kita lihat teman-teman, langsung danau. Jadi ya nggak bosenin banget lah gitu ya kalau misalkan kalian meeting di ruangan ini gitu teman-teman. Nah sekarang kita coba ke ballroom yang ada di lantai 7 teman-teman ya. Nah ini kita mau lihat ballroom sekaligus intip kegiatan dari teman-teman PT Era Jaya lagi pada ngapain sih. Nah sekarang kita udah ada di lantai 7, boleh ikut guys. Nah ini pemandangannya tuh langsung gunung, bisa dilihat langsung gunung ya teman-teman ya. Dan di depan itu ballroomnya. Nah ini sebenarnya lagi dipakai sama teman PT Era Jaya, jadi kita nggak bisa kasih lihat di dalam lagi ngapain gitu ya. Tapi kan teman-teman udah lihat ya sesuai video yang atau cuplikan yang udah dikasih lihat di awal ballroomnya seperti apa. Nah ini jalan menuju ballroomnya. Nah boleh lihat.
Beda juga ada teman-teman Wijaya tuh lagi pada nyantai teman-teman. Nah, ya. Oke, sekarang boleh lihat ke sini teman-teman. Nah, ini juga ada tempat ya. Ada bangku buat nyantai, ini juga langsung pemandangan lagi. Di sini juga bisa nyantai-nyantai dan ya pokoknya ini benar-benar enak banget di lantai 7, pemandangannya ada dan ya enak banget lah buat ngabisin waktu sore ketika memang acara gathering kalian tuh udah selesai dan kalian benar-benar tinggal nyantai aja. Jadi kalau kalian malas masuk kamar langsung ya kalian bisa nyantai-nyantai kok di sini. Ya. Ini ada teman-teman Wijaya lagi pada ngobrol asik banget nih. Coba yuk kita gangguin guys. Halo Bapak, Mas-mas ganteng-ganteng. Nah, ini kita kan lagi bikin video nih Mas buat teman-teman Wijaya yang penasaran nih kita lagi di mana gitu. Nah, kira-kira ada sepatah dua kata kan nih buat teman-teman yang nonton? Sepatah dua kata. Sepatahnya jangan dipatahin, dua katanya jangan dipatahin. Oke. Nah, itulah guys ya, harap maklum ya guys ya. Nah, ini kalau ini nih namanya Akang Mancun. Nah, ini biasanya kalau teman-teman suka ngelihat video kegiatan kita di Anyer, nah ini master gamenya. Nah, cuma dia lagi nyasar ke Bandung aja guys. Nah, kira-kira boleh dong, say hi lah buat teman-teman. Halo teman-teman dari Wijaya Tour yang sering nonton-nonton atau stand nungguin Wijaya Tour bikin konten. Hai. Nah itu guys lah. Oke kalau gitu videonya benar-benar kita tutup buat sekarang. Sekali lagi stay safe buat semua. Sampai jumpa di next video. Bye bye.